kita bakal bahas tentang sejarah diplomasi di kawasan Timur Dekat. Nah, sebelum kita masuk ke sejarah diplomasi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu diplomasi. Diplomasi adalah metode yang digunakan pemerintah untuk pemerintah asing melalui taktik damai seperti negosiasi dan juga dialog. Ini biasanya dilakukan oleh perwakilan negara di luar negeri, tetapi tindakan seorang diplomat sebagian besar berdasarkan kepada pemerintah yang mereka layani. Nah, sekarang kan kita sudah tahu pengertian diplomasi itu apa. Sekarang kita lanjut ke sejarah diplomasi di kawasan Timur Dekat. Awal sejarah pada tahun milenium keempat sebelum Masehi, masyarakat awal di wilayah Bolan Sabit Subur mulai beralih dari pemburu pengumpul ke pertanian, membangun pemukiman permanen, dan menjadi negara-negara pertama. Transisi dari prasejarah ke sejarah kuno dimulai pada waktu itu dengan ditemukannya penulisan oleh bangsa Sumeria di Mesopotamia. Penulisan ini pertama kali di Mesir kuno pada tahun 3200 sebelum Masehi dan 1300 sebelum Masehi. Tiongkok atau dinasti Shang juga memiliki sistem penulisan yang sama, yaitu sistem penulisan yang penuh. Kemudian tulisan ini muncul di kebudayaan Mesoamerika sekitar 900 sampai 600 sebelum Masehi. Di beberapa tempat lain seperti lembah Sungai Indus dan Pulau Paskah mungkin memiliki tulisan tetapi belum dapat dideskripsikan. Kemudian hal ini merupakan perkembangan penting dalam sejarah manusia untuk memungkinkan komunikasi lebih efektif termasuk dalam konteks diplomasi. Secara lebih spesifik, diplomasi dimulai dari bangsa Sumeria, yaitu pada awal milenium keempat sebelum Masehi. Pada masa ini, banyak sekali kurir yang ditugaskan oleh utusan mereka menyampaikan pesan dengan cara mengantarnya dan juga menghafalnya. Pada saat ini juga, kira-kira pada tahun 2750 sebelum Masehi, dirilislah sebuah puisi berjudul Emekar dan Penguasa Arata yang menceritakan tentang peran-peran diplomat pada tahun ini. Pada masa ini muncul bahasa Akkadia yang merupakan bahasa diplomatik pertama sekaligus bahasa lingua franca timur yang menggantikan bahasa Arab. Selanjutnya juga muncul dokumen pertama tertulis diplomatik yang dirilis pada tahun 2500 sebelum Masehi dan dituliskan dengan karakter paku. Lebih dari itu juga muncul banyak sekali hal-hal baru mengenai diplomasi. Yang pertama, muncul istilah marsipri yang berarti agen, duta besar, wakil, dan juga utusan lainnya dari negara. Dan juga pada saat ini muncul banyak sekali korespondensi perang. Ada juga perjanjian antara kaum Mesir dan juga kaum Het. Selanjutnya, di abad ke-18 muncul sistem pemerintahan Hammurabi. Pada masa ini, memungkinkan sistem diplomasi berkembang dari yang awalnya sederhana menjadi lebih luas dan juga lebih besar dengan adanya duta besar dari tiap negara. Pada masa ini juga muncul arsip Mari yang berisi referensi dari tiap negara, berisi paspor, kekebalan politik, dan juga ada surat referensi dan juga akreditasi. Pada masa ini juga ada Kode Hammurabi yang merupakan kode hukum diplomatik pertama yang memberi fungsi tiap diplomat untuk menjelaskan kepada warga negara mengenai diplomasi di negara mereka tanpa harus membuat warga negara berpikir mengenai diplomasi secara lebih luas. Jadi kesimpulan dari video ini, diplomasi adalah bagian dari suatu taktik dari suatu negara, taktik damai untuk menegosiasi dan dialog. Tetapi untuk ini diwakilkan oleh diplomat negaranya masing-masing, tetapi diplomat ini tetap dikendalikan oleh negara-negara masing-masingnya. Sejarah diplomasi di Timur Dekat telah dimulai dari zaman milenium dari tahun keempat sebelum Masehi, di mana ketika masyarakat Sumeria dari transisi dari pemburu ke pertanian sampai membuat pemukiman dan akhirnya menjadi sebuah negara dan menjadi negara utama. Transisi dari prasejarah ke sejarah kuno dimulai sekitar waktu itu dengan penemuan tulisan oleh bangsa Sumeria di Mesopotamia. Bahasa diplomatik pertama adalah bahasa Akkadia yang digunakan sebagai ingus perangkat timur tengah hingga digantikan oleh bahasa Ayam, bahasa Aram. Diplomasi berkembang pesat pada masa pemerintahan zaman Babilonia abad ke-18 sebelum Masehi, di mana sistem utusan yang sangat fungsional dikembangkan. Sistem ini berkembang dari utusan sederhana hingga duta berkuasa penuh yang memiliki wewenang untuk menegosiasikan perjanjian atas nama majikan mereka. Diplomasi modern terus berkembang dan menjadi semakin penting dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah, seperti yang terlihat dalam upaya-upaya seperti konferensi perdamaian Madrid pada tahun 1991, perjanjian Camp David pada
tahun 1978 dan upaya-upaya yang dipimpin dari dari Presiden Clinton pada tahun 1990-an dan awal 2000-an. Baik, dan sekian dari vlog kami dari kelompok AHEF tentang diplomasi dari Timur Dekat. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di vlog selanjutnya dan salam budi luhur.